itu kayak lu bikin PPT. Nah, kan harus parah. Maksud gua kemarin aja lu buat transport lu. Kalau saya menyebut KFC, kemungkinan besar yang langsung terbayang di kepala kamu adalah ayam goreng renyah, ember merah putih yang ikonik, dan sosok kakek berkumis dengan jas putih yang sudah dikenal hampir di seluruh dunia. Selama puluhan tahun, KFC bukan cuma sekedar restoran tempat saji, tetapi juga salah satu simbol paling terkenal dalam industri makanan global. Nah, yang paling berawal dari seorang pria tua yang pernah mengalami berbagai kesulitan hidupnya. Dari sebuah tempat sederhana di pinggir jalan yang berhasil membangun kerajaan yang kemudian menyebar pulang dari selatan ke barat. Namun, yang menarik, ternyata jauh berbeda dengan tahun-tahun. Saat banyak orang masih menganggap KFC sebagai merek yang tak tergoyahkan, kenyataannya ada berbagai perubahan besar yang sedang terjadi. Sebuah perubahan yang membuat banyak orang bertanya-tanya apakah KFC masih bisa dilakukan sebelum. Kalau kamu ditanya, mana tempat paling masuk akal oleh bisnis makanan yang suatu hari akan dikenal dengan Amerika? Jawabannya adalah restoran murah atau tidaknya sebuah kafe di kota besar. Tapi Harold Sanders memulainya di kafe jauh lebih sederhana di sebuah konvensi yang lebih tentatif. Yang akhirnya kenal Western People Colonel Begitu Sanders menyadari bahwa pembuatan pizza selama banyak akhirnya dia mulai memasarkan makanan untuk mereka di Asia tetapi semakin lama semakin banyak orang yang datang untuk menginspirasi mereka untuk mencicipi masakan. Dari situlah Sanders mulai untuk mengembangkan bisnis makanan dan satu menu yang paling disukai pelanggan adalah ayam goreng. Namun, ada satu masalah besar. Ayam goreng pada masa itu membutuhkan waktu memasak yang cukup lama. Bahkan bisa lebih dari 30 menit untuk satu porsi. Tapi, bagi bisnis makanan waktu tunggu selama itu tentu menjadi kendala. Oleh karena itu, untuk mengatasinya, Sanders mulai bereksperimen menggunakan pressure cooker atau panci presto. Dan setelah berbagai percobaan, dia menemukan cara memasak yang jauh lebih cepat tanpa mengorbankan kualitas. Ayam tidak dimasak rata, tetap berisi di dalam, yang mengulang dan seperti selalu pulang secara konsisten. Di saat yang sama, Sanders juga terus menyempurnakan rasa ayam gorengnya. Lalu, setelah bertahun-tahun bereksperimen, lahirlah campuran rasa yang kini dikenal sebagai resep 90 yang terbaik. Hingga hari ini, restoran menjadi salah satu rahasia yang paling terkenal di dunia dan disimpan dengan keamanan yang sangat ketat. Kombinasi antara resep rahasia dan teknik memasak menggunakan panci presto itulah yang kemudian menciptakan cita rasa khas KFC yang berbeda secara bersih. Dan setelah produknya berhasil disempurnakan, Sanders menghadapi tantangan berikutnya, yaitu bagaimana membawa ayam goreng ke lebih banyak kota tanpa harus memasak sendiri di setiap lokasi. Dan jawabannya adalah sistem waralaba. Sanders menawarkan lisensi resepnya kepada pemilik restoran lain dan mengambil royalti dari setiap ayam yang terjual. Strategi ini terbukti sangat efektif. Salah satu mitra utamanya adalah Pete Harmon di Utah, yang kemudian memperkenalkan wajah ember merah putih ikonik yang sekarang menjadi simbol KFC. Jadi dari satu konvensi
bagian dari blueprint bersama penjahat dan pembohong. Ada satu hal yang sering terjadi dalam dunia bisnis. Semakin lama sebuah perusahaan berada di puncak, semakin besar resiko mereka kehilangan arah. Dan itulah yang perlahan mulai terjadi pada KFC. KFC mengalami penurunan penjualan selama beberapa kuartal berturut-turut, dan yang membuat saya semakin buruk berpikir pun sebenarnya masih tumbuh. Masalahnya pelanggan mulai beralih ke kompetitor seperti Chick-fil-A, Popeyes, Wingstop, dan lain-lain. Akibatnya KFC turun ke posisi ketiga dalam beberapa ayam goreng. Penurunan ini tidak menjadi masalah karena pelanggan mengeluarkan makanan dan makanan yang dianggap buruk. Bahkan media publik menempatkan ayam goreng KFC di posisi paling bawah dalam pemeriksaan restoran ayam goreng di pasar. Saat yang sama, Mafia menjadi baik pasar. Kalau mulai pelanggan merasa ukuran ayam dan porsi yang mereka terima lebih kecil. Fenomena yang dikenal sebagai lalu masalah lain datang dari sejumlah keputusan perusahaan yang berbeda. Mulai dari desain AI program vendor yang viral karena kesalahan juga dari data, hingga keputusan brand memindahkan harga KFC dari petani ke Meksiko yang dianggap menghilangkan identitas historis. September 2025. Setelah sebelumnya di 2024, mereka juga sempat bercerai dan merumahkan sekitar 2.224 karyawan. Tekanan ekonomi, perubahan perilaku konsumen, persaingan yang semakin ketat, serta isu boykot menjadi beberapa faktor yang memperberat situasi mereka. Kalau melihat kondisi KFC di Amerika dan Indonesia, kita mungkin mengira perusahaan ini sedang mengalami penurunan di mana-mana. Tapi kenyataannya tidak demikian. Dengan bicara lain, KFC justru berkembang dan menjadi salah satu perusahaan Amerika hasilnya ada pada kemampuan mereka beradaptasi. Tiongkok yang ingin di pasar luar KFC, mereka bertandingkan menginstruksi kultur, susu kedelai, dan tekstil yang lebih sesuai dengan selera lokal. Kemudian jelas KFC bahkan melihat ada bagian dari tradisi Natal beserta banyak masalah yang sudah sejak tahun 1970-an. Hal yang sama juga dilakukan di India dengan menu yang disesuaikan dengan budaya setempat. Sementara di Korea Selatan dan Filipina mereka beralih menggunakan tetapi kalau mereka mau menyesuaikan diri dengan budaya dan kebiasaan konsumen lokal, namun ironisnya kemampuan beradaptasi inilah yang justru tidak terlihat di mata domestik. Melihat kondisinya yang terus tertekan di pasar domestik, kalau memperhatikan presiden KFC baru dengan senyum ramah. Namun, dalam kampanye terbaru, KFC justru menampilkan wajah Kolonel Sanders yang terlihat lebih serius dan cenderung